Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu aplikasi pinjaman online legal OJK yang cukup terkenal, yaitu Julo. Ya, Julo. Nah, Julo ini mulai mengalihkan hutang-hutang para nasabahnya. Oke, saya mendapatkan informasi ini dari grup Facebook Raja Galbay saya sendiri. Oke. Oh ya, saya ingin informasi dulu ya. Banyak sekali orang yang masih saja ketipu sama orang yang memalsukan grup Raja Galbay. Oke. Jadi grup Raja Galbay itu banyak yang mengkloning karena saking besar namanya ya, saking besar sekali namanya, banyak yang mengkloning Facebook Raja Galbay. Ya, tapi yang herannya masih ada saja yang ketipu sama penipu-penipu yang cuman modal cloningan Facebook. Saya tidak habis pikir. Lalu setelah ketipu, dia itu message saya di Raja Galbay asli. Ya, dasar penipu, hidup nggak berkah, ini itu. Kalau nipu jujur penjara rame gitu ya. Heran saya. Jadi pas manis-manisnya ya, ditawarin manis-manisnya sama penipu itu ya, dengan akun yang lain, dengan akun Facebook yang lain gitu. Setelah ketipu ke Facebook yang asli, herannya itu begitu ya. Saya itu padahal saya itu ya dari dulu sudah nulis di sini deskripsi Facebook saya, deskripsi YouTube saya nih ya. Raja Galbay tidak pernah membuka layanan jasa gestun, jasa joki pinjol, judi, jasa pembuatan data dokumen ya. Jika ada yang mengaku sebagai Raja Galbay maka itu penipuan. Ya, saya itu tidak pernah membuka jasa apapun. Ya, di sini juga sudah ya jelas-jelas. Nih, banyak sekali ya. Jadi intinya saya tidak pernah membuka jasa-jasa apapun ya. Pokoknya sampai jasa fotokopi pun saya tidak pernah membukanya. Oke ya. Saya harap Anda lebih cerdas lagi ya. Oke, lanjut ya, kita ke inti videonya saja langsung. Nah, ini dia, saya lagi nyari dulu mana. Nah, ini ya. Di sini ada dari Mas siapa ini? Dari anggota anonim ya dia namanya ini, oke. Kita baca dulu ya screenshotan email yang dikirimkan dari Mas anggota anonim itu, siapa itu nggak tahu saya, oke. Oke. Nah, ini dia ya. Julo menyampaikan pemberitahuan resmi bahwa sejak tanggal 26 Juni 2023, perjanjian pemberian fasilitas pendanaan Anda, perjanjian dengan nomor sekian, tertanggal 15 Juni 2023, Pascal Internasional PT Ltd, dalam hal ini sebagai pemberi pengalihan, telah mengalihkan hutang Anda kepada Bluefins PT Ltd. Gitu ya. Jadi biar lebih mudah dipahaminya tadi apa gitu kan ya, susah ya, perjanjian dengan nomor ini dalam hal ini sebagai pemberi pengalihan. Jadi pemberi pengalihan itu ya Pascal Internasional atau bisa disebut dengan Julonya, pemberi pengalihan gitu kan ya, telah mengalihkan hutang Anda kepada Bluefins PT Ltd. Oke, jelas ya, lanjut. Kita mulai dari sini dulu. Telah mengalihkan utang Anda kepada Bluefins PT Ltd dalam hal ini sebagai penerima pengalihan terhadap seluruh kepemilikan hak, kepentingan, dan manfaat yang pemberi pengalihan miliki yang berhubungan dengan hal tersebut di atas. Oke, ini bahasanya sangat sulit sekali dipahami. Ya, tapi intinya hutang nasabah ini yang di Julo itu dialihkan ke PT Bluefins PT Ltd. Oke, kita lanjut dulu ya. Baik yang ada pada tanggal perjanjian atau yang kemudian hari diperoleh oleh pemberi pengalihan berdasarkan perjanjian fasilitas antara Anda dengan pemberi pengalihan. Dengan ini, penerima pengalihan akan tercatat dan menjadi terikat sebagai pemberi dana yang baru di sistem Julo dengan menggantikan pemberi pengalihan gitu. Nah, di sini ada dua arti. Ya, yang satu hutang Anda dialihkan, yang kedua Julo ini ganti manajemen, ibaratnya gitu kan ya, sebagai orang awam gitu kan. Kita bilangnya ganti manajemen saja seperti Vindaya itu gitu ya. Nah, kalau Julo ini di sini gitu ya. Dengan ini penerima pengalihan akan tercatat dan menjadi terikat sebagai pemberi dana yang baru di sistem Julonya gitu. Jadi perusahaan Julo yang lama, entah itu apa namanya, itu sudah tidak berlaku lagi ya.
digantikan dengan perusahaan yang baru seperti Vindaya ini. Ya, kita lihat dulu Vindaya sebentar ya. Nah, ini Vindaya. Ya, Vindaya juga sama, mengalihkan manajemen lamanya ke manajemen yang baru atau ke perusahaan yang baru. Oke, kita baca dulu sebentar ya. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, kamu bisa penuhi keinginan dan kebutuhan makin komplit dengan versi terbaru dari GoPayLater. Karena, ini ya, siapa yang galbay di GoPayLater? Oke, simak nih ya. Karena mulai bulan Juli 2023, penyedia layanan GoPayLater berubah dari PT Mapan Global Reksa MGR ke PT Multifinance Anak Bangsa MAB. Gitu ya. Sama juga dengan Julo ini. Gitu ya, mana nih? Nah, ini ya. Di sini. Dengan ini penerima pengalihan akan tercatat dan menjadi terikat sebagai pemberi dana yang baru di sistem Julo dengan menggantikan pemberi pengalihan. Gitu. Jadi ada dua. Sebenarnya rancu ya. Ini Julo ini hanya mengalihkan ke pihak ketiga gitu ya, atau ke pihak asuransi gitu kan, atau Julo ini ganti manajemen seperti Vindaya gini ya, dari PT Mapan Global Reksa ke PT Multifinance Anak Bangsa gitu ya. Nah, kalau Vindaya itu ya, GoPayLater itu sudah mengauto lunaskan semua para nasabah-nasabahnya. Ya, silakan Anda cek GoPayLater Anda itu sudah diauto lunaskan. Kalau nggak salah, silakan cek saja. Ya, nah Julo juga bisa seperti itu. Oke, ya. Nah, kita baca lagi nih bawahnya. Menarik lagi nih ya. Bawahnya sangat menarik sekali. Oke. Julo atas nama pemberi pengalihan dengan ini mengarahkan Anda untuk mematuhi dan membayar seluruh utang Anda kepada penerima pengalihan. Sejak pemberitahuan ini dan penerima pengalihan berhak melakukan penagihan atas setiap jumlah yang terutang kepada Anda. Sebaliknya, hak dan wewenang pemberi pengalihan untuk menerima, nah sudah enggak itu ya, sudah tidak ada screenshotannya gitu. Oke. Jadi PT yang baru ini ya itu sudah memegang data Anda gitu ya, dan penerima data Anda itu berhak, di sini ya kita baca, berhak melakukan penagihan atas setiap jumlah yang terutang kepada Anda gitu ya. Jadi berhak menagih juga PT yang barunya itu. Nah, sepengalaman saya, rajanya gagal bayar ya, kita berkaca seperti ini. Nah, gini ya. Nih, kalau saya punya bekal Slick OJK. Kalau YouTuber lain nggak tahu, galbay enggak, tapi ngomongnya, tapi nasehatnya menyemangati orang yang gagal bayar. Belum tentu dianya juga gagal bayar. Kalau saya asli gagal bayar. Nih, ada Slick OJK-nya. Gitu ya. Nah, di sini PT Financial Finance Indonesia atau bisa kita sebut Kredivo. Ya, ini Kredivo seperti ini gitu ya. Saya berpengalaman galbay di Kredivo itu 4.082.000 sekian. Ya, sebenarnya hutang saya itu 6 jutaan gitu. Oke, cuman mungkin karena dikurangi bunga, denda dan lain-lain gitu ya, mungkin jadinya 4 juta. Atau saya pun tidak tahu kenapa bisa 4 juta gitu. Oke. Gak usah difokuskan di situlah, tapi difokuskannya ke sini gitu ya. Di kondisi ini, di kondisi gitu kan, kolom kondisi. Nah, saya zoom dulu gitu ya. Di sini keterangannya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu. Nah, lalu hutang saya auto lunas ya, karena sudah dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Ya, kualitas saya lancar di sini gitu ya. Nah, bisa saja Julo pun seperti itu ya, karena sudah dialihkan ke PT mana itu tadi tuh, PT ini ya, Bluefins PT Ltd nih ya, Bluefins PT Ltd gitu ya. Hutang Anda sudah dialihkan ke Bluefins PT Ltd. Oke, nah sama hutang saya juga itu sudah dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor, gitu ya. Selama masa pengalihan ini, selama masa pengalihan atau dijual kepada pihak lain, ya, saya itu mungkin saja itu ditagih oleh pihak ketiga. Tapi karena saya mematikan nomor telepon saya, ya saya itu ya bebas dari penagihan. Saya tidak terkena penagihan sama sekali. Mungkin kalau WA iya gitu ya. Ini dari Kredivo gitu ya. Tapi saya abaikan. Oke ya. Nah, setelah masa pengalihan data saya itu dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya, Slick OJK saya tiba-tiba lancar gitu ya, lancar gitu kan, karena ya mungkin sudah dijual kepada pihak lain gitu. Nah, bisa saja juga seperti di Julo ini gitu ya, karena
nasabah ini sudah galbay misalkan berapa bulan atau berapa tahun gitu ya, lalu dilimpahkan ke PT Bluefin ini yang baru ini gitu ya. Lalu hutangnya itu bisa auto lunas sama seperti saya ya di Kredivo ini gitu ya. Ada juga di Kredit Pintar. Nih ya, Kredit Pintar juga sama. Ini. Tuh, ini PT Bank Jago Tbk dahulu Bank Artos Indonesia gitu ya. Di sini kualitasnya saya itu lancar. Padahal saya galbay 6 juta di Kredit Pintar gitu ya. Kondisinya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya. Jadi saya juga sama seperti Anda gitu ya. Atau Anda yang belum merasakan galbay gitu ya. Nanti Anda itu akan merasakan peralihan-peralihan gitu. Hutang Anda nanti di PT NBA, di PT ini, PT itu ya. Tapi yang paling penting adalah tidak ada bedanya. Oke ya, mau itu PT ini, PT A, PT B, PT C, PT D, PT pihak ketiga, pihak keempat, itu tidak ada bedanya sama sekali. Oke ya. Jadi tidak perlu takut lagi ketika Anda itu gagal bayar di pinjaman online. Jangan sampai Anda itu mengakhiri hidup seperti orang-orang yang sudah mengakhiri hidupnya hanya karena gagal bayar di pinjol. Gitu, jangan sampai. Ya, kalau Anda sudah tidak kuat, ya sudah, hentikan saja saat itu, nggak usah gali lubang tutup lubang lagi. Cari solusi untuk menangkal penagihan-penagihan kepada Anda, kepada kondar-kondar Anda. Gitu ya, cari solusinya. Solusinya apa? Jika kondar itu dihubungi, solusinya adalah jujur kepada kondar tersebut dan meminta tolong. Kalau ada yang telepon, jangan bilang ada yang kenal sama saya. Gitu, sudah cukup seperti itu ya. Nah, kalau untuk dari Andanya, jika Anda diteror gitu ya, ditagih-tagih terus gitu kan, Anda hanya perlu mematikan nomor HP Anda saja gitu dan mengganti nomor WA Anda kalau bisa. Kalau bisa juga sosmednya juga diganti. Gitu. Ya sudah, beres gitu ya. Nah, oke. Jadi ya kemungkinan Julo ini juga sudah mulai akan melunaskan hutang-hutang para nasabahnya, mengauto lunaskan hutang-hutang para nasabahnya gitu ya. Karena jika ada satu pinjol yang kredit macetnya tinggi dan tidak terlunaskan, maka itu bisa ditutup oleh OJK pinjol tersebut gitu ya. Jadi pinjol itu sebenarnya lemah. Ya, tidak ada yang kuat gitu kan. Kita yang galbay, pinjol yang diberikan sanksi gitu. Santai saja. Ini apa ini ya? Beli emas gitu, gestun gitu kan, ya nggak usah seperti ini repot gitu ya, repot-repotin diri saja gitu ya. Masih mending Anda bekerja usaha, insya Allah ya, kita berpikir positif terus gitu kan. Rezeki itu pasti datang, pasti datang, pasti datang. Kita harus selalu berpikir positif seperti itu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.